Baik, perkenalkan nama saya Sial Palyama dengan NIM 21050125140140154 dari mesin C Praktikum Fisika kelas 12. Jadi di sini saya bakal memaparkan gitu hasil praktikum fisika saya, di mana saya mendapatkan kode M1 atau pegas. Jadi pegas ini adalah salah satu komponen elastis yang paling krusial. Kalau di dunia rekayasa mekanikal itu penting banget ya. Tapi presentasi ini saya bakal jelasin gimana kita ngukur karakteristik kekuatan pegas serta gimana aplikasinya bekerja pada mesin-mesin di industri modern. Terus kita next ya. Oke, selama praktikum alat dan bahan yang digunakan adalah satu, pegas. Pegas ini adalah bahan utama dalam menentukan pegas ya, benda yang punya nilai elastis yang tinggi. Yang kedua ada statif. Statif ini sebuah penyangga solid tempat menggantungkan pegas agar posisinya stabil dan lurus. Yang ketiga mistar. Mistar ini berfungsi sebagai alat ukur ya, dengan ketelitian milimeter yang nggak bisa dilipat untuk mengukur simpangan pegas. Yang keempat beban sebagai pemberat eksternal ya, dengan massa variabel berkisar 50-110 gram. Yang kelima mistar gulung. Mistar gulung ini alat ukur milimeter yang lebih fleksibel ya, untuk membantu verifikasi posisi lah. Yang keenam stopwatch. Stopwatch ini alat hitung waktu untuk merekam parameter dinamika getaran pegasnya. Oke, kita next ya. Jadi mekanisme praktikumnya adalah dibagi menjadi dua metode ya. Yang satu metode pembebanan dan metode isolasi. Yang pertama, metode pembebanan atau statis. Metode ini bertujuan untuk mencari nilai konstanta pegas dalam kondisi setimbang atau gaya tanpa getaran. Angka awalnya dimulai dengan mengukur panjang awal pegas X0 saat tanpa beban, yaitu terukur konstan sebesar 15,6 cm. Kemudian bebannya digantungin terhadap bertahap dari 50 sampai 110 gram. Setelah pegas diam, stabil memenuhi hukum Newton 1 ya. Terus panjang akhirnya ini dicatat untuk ngitung gaya dan pertambahan panjangnya. Seperti ini gambarnya. Lanjut yang kedua, metode isolasi. Metode isolasi ini dinamis ya. Ini terus fokusnya sama gerakan bolak-balik. Pegasnya ditarik ke bawah secukupnya, terus dilepasin sampai berisolasi naik turun akibat gaya pemulihnya ya. Dan ini memenuhi hukum Newton kedua. Kita pakai stopwatch untuk ngitung waktu yang dibutuhkan setiap 10 kali getaran untuk jaga akurasi ya. Pengambilan data diulang minimal 5 kali percobaan, lalu diambil rata-ratanya. Oke, kita bisa next. Sekarang kita bedah lagi teorinya ya. Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah sifat mekanis suatu material yang memungkinkannya mengalami deformasi atau perubahan bentuk sementara akibat adanya tegangan dari gaya luar dan memiliki kemampuan spontan untuk kembali ke dimensi aslinya gitu. Di tingkat mikroskopis ini, fenomena ini terjadi gara-gara atom penyusun logam ditarik gitu menjauh dari posisi kesetimbangan, sehingga ini menciptakan gaya pemulih intermolekul. Tapi kalau gaya luar yang diberikan ini terlalu besar hingga melewati batas elastisitasnya ini, material ini bakal masuk ke fase plastis, di mana material akan mengalami cacat permanen itu dan gak bisa balik ke bentuk semulanya. Oke, pengaruhnya itu adalah yang pertama adalah hukum Hooke. Hubungan linear antara gaya dan pertambahan panjang ini dirumuskan sama Robert Hooke melalui hukum Hooke. Secara sistematis kita bisa dinyatakan dalam persamaan F sama dengan negatif K dikali perubahan panjangnya. Persamaan ini nyatain bahwa di dalam wilayah elastis, besarnya deformasi linear atau pertambahan panjang pegas berbanding lurus secara linear ya, dengan gaya yang bekerja padanya. Ini ada tanda negatif. Tanda negatif ini punya makna yang penting ya, yaitu nunjukin kalau arah gaya restoring atau pemulih pegas
selalu berlawanan arah dengan simpangan atau gaya luar yang kita kasih gitu. Terus konstanta pegas. Parameter utama yang kita cari dalam praktikum ini adalah konstanta pegas atau simbolnya K ya, dengan satuan Newton per meter. Konstanta ini merupakan parameter intrinsik yang mengukur tingkat kekakuan atau stiffness sebuah pegas. Nilai K ini nggak acak ya, tapi ditentuin sama faktor material dan sama geometri pegas itu sendiri, seperti jenis material logam yang digunakan, diameter kawat, diameter lilitan total, serta jumlah lilitan aktifnya. Pegas dengan nilai K ini tinggi bersifat kaku dan sulit meregang, kayak suspensi kendaraan, sedangkan pegas dengan nilai K rendah bersifat lunak dan mudah meregang, seperti pegas pada ballpoint. Next. Terus ada dua fenomena fisika utama yang terjadi secara simultan itu pada pegas. Yang pertama adalah secara makroskopis ya, adalah fenomena deformasi dan gaya pemulih. Jadi ketika gaya berat beban ini narik pegas ke bawah, pegas ini munculin gaya pemulih ke arah atas itu untuk pertahankan bentuk aslinya. Jadi saat beban diam, terjadilah kesetimbangan statis sempurna di mana gaya luar sama besar dengan gaya pemulihnya. Terus secara mikroskopis atau ikatan antar atom, sebelum dikasih beban, posisi atom logam ini ada pada jarak kesetimbangan stabil. Jadi saat diregangin ini atom dipaksa saling menjauh gitu. Jadi memicu gaya tarik elektrostatik atom yang sangat kuat gini ya. Gaya tarik atom inilah yang secara makro kita sebut gaya pemulih yang tadi. Jadi pas beban dilepas, gaya tarik ini langsung narik kembali seluruh atom ke posisi yang semula. Begitu. Terus contoh aplikasi pegas dalam kehidupan sehari-hari di bidang teknik mesin. Yang pertama ada coil spring. Sebagai mahasiswa teknik mesin itu mempelajari hukum Hooke di lab. Ini buat ngerancang teknologi di dunia nyata. Jadi kita harus tahu nih, coil spring atau suspensi kendaraan. Apa sih definisinya? Definisi rincinya adalah komponen peredam kejut mekanis berbahan baja elastisitas tinggi yang dipasang di antara sasis kendaraan dan roda untuk isolasi kabin dari gangguan topografi jalan. Jadi ini mekanismenya kayak gini. Ketika roda ini ngantam kayak polisi tidur ya, itu kan gundukan ya. Gaya kejutnya ini maksa pegas buat ngalamin kompresi gitu. Jadi pegas ini menyerap gaya kinetik dari benturan, terus dia ngubah menjadi energi potensial elastis. Terus kemudian dilepasin secara perlahan melalui bantuan shock absorber itu, sehingga kabin kendaraan ini stabil dan nyaman lah. Apalagi ini berguna kalau untuk penumpang banyak ya. Terus yang kedua ini ada clutch spring atau pegas kopling. Definisinya adalah kumpulan pegas kompresi berkekuatan tinggi yang dipasang di dalam rakitan kopling manual, kendaraan atau mesin industri. Contohnya kalau Mio 125 cc, pegas kompresi berkekuatan ini tugasnya untuk memberikan gaya tekan yang kuat secara konstan pada pressure plate-nya gitu. Jadi tekanannya menjaga agar piringan kopling ini bisa ngejepit roda ya, atau mesin sama yang sampai sempurna gitu. Jadi sehingga gaya sama daya sama torsi dari mesin bisa disalurin 100% menuju sistem transmisi tanpa slip. Saat pedal kopling diinjak, mekanisme hidrolik melawan gaya pegas ini untuk membebaskan jepitan, sehingga perpindahan gigi dapat dilakukan secara halus itu. Jadi kalau nggak ada ini ya perpindahan gigi juga nggak bisa gitu. Namanya juga kopling ya. Terus aplikasi yang ketiga adalah kunci torsi atau torque wrench. Ini adalah perkakas presisi yang dipakai sama teknisi ya untuk merancang baut sesuai spesifikasi. Di dalam gagangnya ini
terdapat pegas linear presisi yang dikompresi. Jadi saat kita ngencangin baut itu ada gaya puntir yang melewati batas ya, gaya pegas internal yang udah disetel sama dia. Mekanisme internal ini akan ngelompatin batas, terus bakal ada suara kliknya gitu sebagai sinyal agar kita nih bisa berhenti ngencangin baut gitu. Terus yang keempat adalah governor mekanis atau mechanical governor. Ini adalah sistem kontrol kecepatan otomatis pada mesin lawas atau turbin uap gitu, kayak gini nih. Alat ini manfaatin keseimbangan dinamis antar gaya sentrifugal dari dua bandul yang berputar, gaya pemulih pegasnya juga ya. Kalau putaran mesin terlalu cepat, gaya sentrifugalnya akan melempar bandul ke luar gitu dan menekan pegas kontrolnya. Pergerakan mekanis yang menekan pegas ini terhubung langsung untuk memperkecil katup bahan bakar yang ini. Jadi secara otomatis kecepatannya kembali stabil. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Baik.